Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat sore. Selamat datang di acara podcast Kompak TA2, Kompo Bahas Pajak bersama dengan TA2. Nah, gimana nih kabarnya kawan pajak semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya kawan pajak. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Rizka, saya penyuluh dari KPP Tanah Abang 2 yang hari ini menjadi moderator di acara podcast kita hari ini. Nah, kawan pajak, apa yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang NPWP 16 digit, NIPU dan pemadanan data. Nah, masing-masing akan dibahas secara mendetail di acara podcast kita hari ini bersama dengan narasumber kita pastinya ya. Siapa tuh narasumber kita? Ini saya panggilkan, silakan Mbak Neni. Ya, ini narasumber kita Mbak Neni Amriati, penyuluh dari KPP Tanah Abang 2. Iya. Halo kawan pajak semuanya, halo pajak. Halo Mbak Neni, gimana kabarnya Mbak Neni? Alhamdulillah sehat sekali. Ya. Nah, kita juga jumpa lagi Mbak Neninya di acara podcast Kompak TA2 ini. Nah, Mbak Neni, yang akan kita bahas hari ini itu materinya yang sudah ditunggu-tunggu ya Mbak Neni ya, yang lagi kawan pajak mulai tanyakan jadi bagaimana pemadanan nih, habis itu NPWP cabangnya bagaimana dan sebagainya. Ya, betul sekali. Jadi tadi tenang aja, semua akan dibahas rinci ya Mbak Neni ya, masing-masingnya gitu. Nah, sebelum dimulai saya ada satu pantun nih biar kita semangatin Mbak Neni. Boleh nih. Ke pantai makan ikan bakar. Cakep. Hai kawan pajak, apa kabar? Liburan telah tiba. Mari pergi healing ke Bali. Tak usah berlama-lama, mari kita mulai podcast kita hari ini. Oke. Nah Mbak Neni, sebenarnya informasi dan sosialisasi terkait NPWP 16 digit ini kan sudah banyak Mbak ya. Kita sudah bolak-balik memberikan sosialisasi, kita juga selalu mengingatkan kawan pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP dan lain-lainnya. Nah sebenarnya apa sih Mbak Neni tujuan kebijakan pemadanan data ini? Oke, untuk pemadanan NPWP NIK ini sendiri merupakan amanah dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu untuk mewujudkan Single Identity Number atau SIN, atau istilah lainnya lebih mudahnya Satu Data Indonesia. Dan hal ini juga bertujuan untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih baik. Jadi nantinya diharapkan tax ratio Indonesia ini akan meningkat di tahun mendatang, karena kalau kita lihat di Asia Tenggara sendiri tax rasionya rata-rata adalah 13%, sedangkan Indonesia sendiri baru berapa, tahu nggak Beca? Berapa Mbak Neni? Nggak tahu. Baru 10%. Oh iya. Ternyata kita tertinggal Mbak Neni ya dari negara lainnya di Asia, baru 10% kita. Nah, semoga dengan adanya kebijakan ini tahun depan kita bisa naik Mbak ya tax rasionya. Oke, lah itu tadi manfaatnya di pajak ya Mbak Neni. Lantas untuk kawan pajak ini apa ya Mbak Neni ya manfaatnya sendiri? Tentunya kita kan jadi lebih mudah untuk mengingat ya. Tadinya kita harus mengingat nomor KTP, nomor NPWP, Beca hafal atau enggak? Enggak, apalagi yang panjang itu Mbak Neni. Saya nggak pernah hafal. Jadi kalau misalnya mau menginput itu harus dibuka dulu karena NPWP jadi kita lebih mudah. Yang harus kita siapkan hanya satu nomor, yang harus kita siapkan hanya satu kartu, yang harus diingat hanya satu, yang harus disimpan juga hanya satu. Jadi lebih enak ya, betul. Praktis. Kemudian ada lagi nggak Mbak Neni? Ya, diantaranya nantinya akan mempermudah untuk trace atau melacak penghasilan wajib pajak, sehingga nanti di pelaporan SPT juga jadi lebih baik, lebih patuh, dan intinya kedepannya meningkatkan tax ratio tadi itu. Nah, jadi kadang-kadang kalau pajak lupa ya, ini penghasilan saya dari mana aja gitu, karena mungkin banyak ya. Jadi dengan adanya pemadanan, jadi karena sudah satu sumbernya, jadinya mudah melihatnya. Betul sekali. Baik, sekarang kita mau bahas mengenai kapan mulainya nih Mbak Neni, apalagi ada peraturan terbaru yang barusan terbit itu ya. Nah, mau dijelaskan Mbak Neni? Oke, Beca dan kawan pajak semua, untuk dengan diterbitkannya
Ini PMK terbaru ya Mm-mm. mengenai NIK NPWP ini, yaitu PMK 136 tahun 2023 tentang perubahan atas PMK yang sebelumnya, yaitu PMK 112 PMK 03 tahun 2022, yaitu tentang NPWP orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah. Itu pemerintah kita menetapkan pengaturan kembali saat mulai implementasi penuh NIK sebagai NPWP. Iya, baik. Baik itu orang pribadi, tentunya orang pribadi penduduk ya, dan NPWP 16 digit bagi NPWP orang pribadi bukan penduduk, bagi NPWP badan maupun instansi pemerintah yang semula nih. Ya. Semula kan mau berlaku tanggal 1 Januari 2024. Betul. Melalui PMK 136 ini menjadi 1 Juli 2024. Ya, berarti ditetapkan kembali ya Mbak Neni ya. Betul. Jadi diingat kawan pajak, jadi berlakunya menjadi 1 Juli 2024 ya. Baik Mbak Neni. Jadi selama mulai sebelum sampai 30 Juni masih bisa ya menggunakan NPWP 15 digit. Betul ya? sekali, masih bisa pakai NPWP yang 15 digit. Jadi kawan pajak bisa memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan perubahan ini ya Mbak Neni Iya. ya. Baik. Nah, untuk kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP sendiri nih Mbak Neni, apa yang harus dilakukan untuk pemadanan? Iya. Sebenarnya dari kemarin sudah banyak sekali ya kawan pajak yang bertanya, berkonsultasi, baik itu datang secara langsung maupun melalui saluran elektronik yang sekarang sudah tersedia. Ya. Jadi wajib pajak atau kawan pajak itu harus melakukan pemadanan data NIK NPWP. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat masuk ke akun DJP online dari masing-masing wajib pajak. Ya, baik. Nah itu tentunya untuk mengakses akun DJP online dibutuhkan yang pertama adalah nomor EVIN. Ya. Karena kalau kawan pajak belum punya nomor EVIN maka tidak bisa mengakses layanan website pajak.go.id. Seperti itu. Lalu nanti kawan pajak tinggal buka menu profil. Sebenarnya sebagian besar itu sudah terisi ya. NPWP 16-nya, dan itu harusnya terisi dengan nomor KTP. Kemudian kalau yang belum ada isinya silakan diisikan dengan nomor NIK atau nomor KTP. Kemudian klik tombol validasi dan klik ubah profil, sehingga nanti status akhirnya di bagian bawah itu menjadi valid dan warnanya hijau. Oh ya. Jadi itu yang dituju ya Mbak Neni ya. Betul. Jadi agar profil menjadi valid dan berwarna hijau. Jadi ketika kawan pajak silakan dicek dulu ya masing-masing di akun DJP online-nya apakah sudah valid atau belum. Kalau belum silakan dipadankan dengan mengisi nih. Nah itu. Kemudian sebenarnya caranya itu mudah ya Mbak Neni ya. Apa itu bisa dilakukan oleh kawan pajak sendiri sih Mbak Neni, nggak harus datang ke KPP gitu? Bisa banget. Jadi nggak perlu khawatir ya Mbak Neni ya. Saya nggak ada waktu untuk pemadanan atau bagaimana gitu ya. Karena itu kan layanannya berbasis website ya, jadi tinggal buka handphone aja, akses website pajak.go.id, di situ bisa diakses, bisa dilakukan pemadanan secara mandiri. Ya selain itu ada lagi nggak Mbak Neni yang perlu dimutakhirkan oleh kawan pajak selain NIK-nya gitu? Oke, mungkin nih kawan pajak ada yang belum mutakhir atau belum melakukan pembaruan alamat email, nomor telepon, kemudian data klasifikasi lapangan usaha, dan juga data anggota keluarga nih Mbak Ica. Ya itu juga bisa dilakukan pembaruan di DJP online ya, seperti itu. Baik, itu kawan pajak yang harus dilakukan baruan ya. Mungkin ada yang nomor HP-nya masih lama jadi perlu diperbarui seperti itu. Nah itu tadi untuk yang wajib pajak orang pribadi ya Mbak Neni. Nah, bagaimana dengan wajib pajak badan dan instansi pemerintah nih Mbak Neni? Bagaimana cara pemadanannya? Untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah sendiri sebenarnya cukup menambahkan 1 digit angka 0 di depan NPWP-nya ya. Betul. Jadi NPWP format lama kan tadinya ada 15 digit. Kemudian ditambah 1 digit angka 0, jadinya nanti ada 16 digit. Ya, misalkan nih PTA NPWP-nya tadi sebelumnya yang format 15 digit itu 01
123. Berarti ditambah 1 digit 0 menjadi 001 123 dan seterusnya gitu. Jadi sampai 16 digit ya ini ya. Atau untuk lebih mudahnya bisa langsung cek di akun DJP online lagi Mbak Ica. Jadi semuanya sumbernya di DJP online. Betul, di situ juga bisa langsung dilihat NPWP 16 digitnya tuh. Ya betul. Jadi ketika sudah ada berarti sudah ada yang mana nih ya NPWP 16 digitnya. Oke. Kalau untuk WP badan gimana ini? Apa saja sih yang harus dimutakhirkan mana ini selain nomornya gitu menjadi 16 digit, mungkin ada lain. Kalau untuk WP badan diantaranya yang perlu dimutakhirkan itu adalah data alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler nih. Jadi itu kan harus diperbarui karena dari kita kan bisa mengirimkan informasi perpajakan bisa melalui pos elektronik atau melalui nomor telepon. Dan untuk pembaruan nomor telepon seluler nih akan ada verifikasi. Ya, nanti akan dicek apakah benar itu memang aktif. Kemudian juga perlu melakukan pemutakhiran data klasifikasi lapangan usaha. Betul. Barangkali usahanya ganti gitu ya mana ini ya. Karena biasanya kalau badan gitu tiba-tiba ganti gitu karena sudah maksudnya udah enggak berprofit mungkin yang di satu usaha ini berganti jadi usaha lain, jadi perlu dimutakhirkan apa yang ternyata usaha barunya ya mana ini ya gitu. Biar datanya benar gitu. Oke, nanti kalau itu tadi yang NPWP badan ya, kan badan tuh biasanya banyak cabang-cabangnya ini. Kayak misalnya satu PT yang kita lihat itu ada misalnya cabangnya bisa 10 gitu, ada cabang di lain-lain, KPP lain itu bagaimana perlakuan NPWP cabangnya mana? Kalau untuk nomor NPWP cabang nantinya formatnya berbeda nih. Ada yang namanya NITKU. NITKU apa itu? NITKU itu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nomor itu nanti akan menjadi identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Baik. Jadi istilahnya berbeda ya, ada NPWP cabang tapi jadi NITKU. Gitu. Kemudian nanti kalau sudah punya NITKU berarti jadinya adalah 22 digit nih. Nambah lagi nih. Jadi banyak nih. Kalau 22 digit itu sendiri terdiri dari 16 digit NPWP, NPWP 16 ditambah dengan nomor urut. Nomor urut. Dan nomor urut ini sendiri diberikan secara jabatan by system ya. Jadi penomoran nomor urut untuk seluruh cabang yang dimiliki. Nantinya WP tidak perlu bingung untuk pemadanan sendiri gitu, sudah diberikan secara sistem. Secara jabatan ya. Jadi wajib para kawan pajak untuk yang NITKU ini 22 digit tidak perlu pemadanan sendiri ya, ini nanti ada langsung secara sistem diberikan secara jabatan. Baik. Nah kawan pajak ini tahunya NITKU ini atas cabang-cabangnya, misalnya ada cabang yang 001 di KPP, misalnya di KPP Tanah Abang 3, itu nomor NITKU-nya berapa, itu di mana ya Mbak ini ya? Untuk NITKU juga bisa dilihat di DJP online tadi Mbak Ica. Sama jadi, ya semuanya di DJP online. Jadi kawan pajak nanti bisa mengakses DJP online masing-masing di menu profil, kemudian ada menu baru nih. Ada menu baru. Menu barunya itu daftar WP cabang. Untuk seluruh cabang wajib pajak akan memiliki nomor urut NITKU. Gitu. Jadi kalau pajak nggak perlu bingung ya. Jadi misalnya kan cabangnya ada 10, misalnya cabang di KPP Tanah Abang 1, nomor NITKU-nya berapa, yang Tanah Abang 3 berapa gitu. Misalnya yang pusat, kalau di pusat kan kita gitu. Jadi sudah langsung otomatis. Betul. Gitu. Nah selain NITKU atau NPWP cabang, ini ada ketentuan lainnya. Mbak, satu lagi. Berarti kalau misalnya NPWP cabang itu kan nggak usah pemadanan ya? Betul. Karena sudah langsung pemadanan. Ya cukup pusatnya saja yang dicek ya NPWP 16 digit. Kemarin juga banyak sekali yang tanya kalau cabang apa perlu pemadanan? Habis itu bagaimana? Berarti cukup pusatnya aja yang Oke. Nah ini selain perubahan mengenai NITKU ini ada lagi nggak Mbak perubahan atas misalnya
ketentuan adanya NIKU atau NBP cabang berganti jadi NBP cabang berganti jadi NIKU ini gitu. Ya kalau untuk ini yang berubah ya, di antaranya nanti pelaksanaan hak dan kewajiban itu baik pembayaran maupun pelaporan SPT nanti seluruhnya menggunakan NPWP pusat. Ya, nantinya untuk NIKU itu akan digunakan sebagai bukti potong PPh 21, PPh unifikasi, rekap omset dan juga faktur pajak. Jadi untuk menentukan apa saja misalnya yang pegawai itu berarti bukti potongnya misalnya di cabang 1 berarti nanti pakai NIKU gitu ya Mbak ya. Tapi tetap berarti yang berubah yaitu semua pelaporannya sekarang di pusat. Kalau biasanya kan PPh 21 itu kalau memang di cabang ada pegawai dilaporkan di cabang. Kalau sekarang setelah berlakunya ketentuan baru ini maka menggunakan NPWP pusat semua untuk pelaporan gitu. Jadi lebih praktis ya Mbak ya. Jadi cuma satu pintu untuk pelaporan dan juga pembayarannya. Baik. Oke, sekarang selain ini ada nggak sih Mbak yang terdampak dengan format NPWP 16 digit yang baru ini Mbak? Banyak. Ya, tentunya nantinya akan banyak yang terdampak atau terpengaruh atas pemberlakuan NPWP dengan format baru ini ya. Yang pertama diantaranya itu untuk layanan pencairan dana pemerintah nih atau SPD. Kemudian ada lagi layanan ekspor impor, lalu layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya. Kemudian ada layanan pendirian badan usaha dan perizinan badan usaha. Contohnya Dirjen AHU dan OSS tuh Mbak. Kalau ada pasti berkaitan dengan NIB tuh nanti akan terdampak. Kemudian selanjutnya layanan administrasi pemerintahan yang selain diselenggarakan oleh DJP juga akan terdampak. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Pastinya itu akan terdampak semua. Jadi memang luas sekali ya Mbak Neni ya. Makanya terpengaruh. Jadi memang ya itu sebegitu pentingnya untuk pemadanan, karena ketika tidak memadankan nanti tidak bisa melakukan akses layanan administrasi lainnya. Misalnya mau ekspor impor nih ternyata belum dipadankan, akhirnya nggak bisa ekspor impor, malah nanti pengaruh ke usaha gitu ya Mbak ya. Jadi malah nggak bisa. Nanti pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya pasti akan terhambat. Baik. Kemudian apalagi yang kita ini nih Mbak Neni. Jadi selain dari tadi layanan administrasi itu kan eksternal ya Mbak Neni ya, pihak ketiga ya. Nah kalau untuk internal kawan pajak sendiri nih Mbak Neni, dampak NPWP 16 digit itu kan juga pasti ada nih Mbak Neni. Nah apakah misalnya mungkin ada yang berubah gitu kan dari yang pertama jadi 15 digit menjadi 16 digit, dari kayak sistemnya atau apanya itu berubah pasti ya Mbak Neni ya. Nah itu apa sih Mbak Neni yang harus dilakukan oleh kawan pajak untuk mengantisipasi perubahan format NPWP ini? Oke, tentunya ya bagi kawan pajak semua yang harus dilakukan diantaranya nih untuk untuk menyiapkan mempersiapkan perubahan NPWP format baru ini. Yang pertama, wajib pajak atau kawan pajak semua harus melakukan asesmen dampak NPWP 16 digit dan NIKU ini misalkan di perusahaannya nanti bagaimana secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, menyesuaikan aplikasi atau sistem atau database yang mencantumkan NPWP atau NIKU. Misalnya nih untuk penggajian atau payroll, kemudian untuk pengadaan, kepegawaian, dan invoice penjualan nih contohnya. Kemudian yang ketiga, kawan pajak juga harus melakukan penyesuaian formulir nih Mbak Ica. Penyesuaian formulir atau dokumen-dokumen yang mencantumkan NPWP. Kemudian yang keempat, mendorong dan mengingatkan nasabah atau konsumen atau
vendor untuk melakukan pemadanan data. Iya, baik. Oh, iya. Jadi langkah-langkahnya tadi banyak yang benar-benar perlu dilakukan. Jadi pertama ya asesmen dulu. Jadi kawan pajak perlu menilai ya kira-kira apa saja sih yang terpengaruh gitu di probisnya kawan pajak sendiri gitu ya. Persiapkan keuangannya disesuaikan. Nah, pasti banyak sekali yang berubah, apalagi dari dikitnya saja sudah berbeda itu pasti menyeluruh gitu ya itu. Jadi makanya diberi kelonggaran waktu nih kawan pajak. Jadi untuk mempersiapkan kawan pajak agar menyesuaikan di di usahanya kawan pajak atau di bisnis kawan pajak. Baik, kemudian nanti nih kalau Mbak Neni tadi kan katanya agar kawan pajak juga mendorong dan mengingatkan baik nasabahnya, karyawannya, vendor atau pihak ketiga yang lainnya untuk melakukan pemadanan. Nah, bagaimana konsekuensinya ketika ternyata ada yang belum padan, belum melakukan pemadanan atau NPWP ternyata belum valid karena belum padan seperti itu Mbak Neni. Ada nggak konsekuensinya bagi kawan pajak yang masih belum pemadanan? Ya, tentunya ada nih. Masa yang lain sibuk pemadanan, terus misalkan santai-santai gitu. Ada yang santai-santai. Saya nggak mau ribet. Itu nggak ribet ya. Nah, untuk konsekuensinya sendiri, kalau misalkan belum pemadanan NIK NPWP atau NIK NPWP-nya belum valid nih, datanya belum sinkron. Yang pertama, wajib pajak pemotong atau pemungut itu tidak bisa menerbitkan bukti potong, Mbak Ica. Nggak bisa menerbitkan potong. Jadi nanti kalau nggak bisa menerbitkan bukti potong, tentunya untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak bisa dong. Mau mengkreditkan bukti potong juga nggak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, untuk pengenaan tarif PPh atau pemotongan lebih tinggi itu sudah tidak berlaku. Oh iya, berlaku betul. Karena kan sudah jadi satu ya Mbak ya. Betul. Jadi kan pasti setiap orang punya NIK tuh. Jadi pasti nggak ada yang tidak punya istilahnya ya secara umum gitu Mbak. Karena apa? Karena tidak punya ini juga kan karena hubungannya tadi dengan poin yang pertama. Kalau misalkan tidak bisa menerbitkan bukti potong, ya tentunya tidak bisa mengenakan tarif lebih tinggi, ya sudah itu sudah memang udah final ya. Ya udah final. Jadi intinya tuh ya sudah pasti harus pemadanan semua ya. Betul sekali. Nggak padan tidak bisa diterbitkan bukti potong sebagai pegawai, harus sebagai uang transaksinya gitu, dan karena tidak ada tarif yang lebih tinggi. Betul. Jadi memang tidak ada cara lain, cara satu-satunya pasti pemadanan. Harus pemadanan. Ya, betul. Baik, nah ini kan cukup ngeri ya Mbak Neni ya, tadi dampaknya nggak bisa terbit bukti potong, habis itu nggak ada tarif alternatif tarif lebih tinggi, jadinya itu kan nanti yang kalau tidak terbit itu kan juga bisa kena sanksi ya Mbak Neni ya. Itu tuh yang akhir-akhirnya bisa dapat sanksi nih kawan pajak. Makanya jadi jangan lupa untuk senantiasa mengingatkan baik karyawan, vendor, alat transaksinya untuk pemadanan data. Baik. Nah sekarang ini kita kan udah bahas di mana nih panjang lebar mengenai pentingnya pemadanan data, habis itu bagaimana konsekuensinya ketika nggak dipadankan gitu kan ya, ternyata ngeri gitu kan Mbak Neni ya, dampaknya kalau memang nggak terlaksana perpajakan atau kewajibannya bisa nanti dikenai sanksi lah. Sebenarnya di JP ini nggak Mbak Neni ada membantu nggak? Jadi kan mungkin ada ya Mbak Neni ya yang beberapa kawan pajak WP Badan selaku pemberi kerja itu yang punya banyak nih karyawan nih, mungkin ada yang ribuan gitu kan, misalnya kesulitan untuk menyuruh atau mendorong karyawannya untuk pemadanan sendiri-sendiri itu Mbak Neni. Nah, ada nggak misalnya bantuan atau kemudahan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri untuk membantu case-case seperti ini? Betul. Ya tentunya dengan kita mewajibkan ya NPWP nantinya digantikan dengan NIK, mewajibkan untuk pemadanan, Direktorat Jenderal Pajak tentunya nggak serta-merta silakan lakukan pemadanan, tapi juga ada pemberian layanan nih baca. Alhamdulillah nih ada bantuan gitu ya. Betul. Jadi ada pemberian layanan secara elektronik melalui yang pertama adalah melalui portal layanan dengan alamat
https://portal.npwp.pajak.go.id. Ini website dan mana ini ya? Betul. Oh. Ini portal. Oh, portal. Ya. Oh iya betul. Yang pertama ini portal. Nanti memang yang kedua ada website. Tapi untuk iya. portal dan website ini punya ketentuan yang berbeda. Oh, iya, baik. Untuk portal sendiri kriterianya nih diantaranya untuk wajib pajak badan yang memiliki paling sedikit 50 orang pegawai Iya, atau 50. karyawan dalam SPT Mas PP 21 terakhir. Baik. Ya, kemudian kriteria yang kedua 50 lawan transaksi dalam SPT PPN terakhir. Kemudian yang ketiga adalah 50 bukti potong atau bukti pungut dalam SPT unifikasi terakhir. Ya, jadi syaratnya 50 gitu ya, Ya. 50 transaksi. Itu tadi yang melalui portal. Baik, itu yang, nah itu kan kalau ini yang Mbak Neni ya, pegawainya 50 tuh Mbak Neni. Nah kalau misalnya untuk yang kita kan ada bank tuh Mbak Neni. Iya. Salah satu BB di sini kan kalau bank tuh nasabahnya pasti banyak ya Mbak Neni Iya, ya. Sampai jutaan gitu. Itu gimana nih Mbak Neni? Kalau itu kan lebih susah lah gitu Mbak Neni kalau mau dipadankan menginput satu-satu. Iya, 50 buat Iya. sampai sejuta juga kan. Ya capek. berapa banyak tuh yang diinput itu Mbak Neni kalau sampai jutaan. Ya, jangan khawatir ya bagi wajib pajak yang memang lebih dari 50 tadi itu. Iya. Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan untuk layanan tersebut yang melebihi 50 itu ada di website atau web service. Ya, web service untuk alamatnya sama. Iya. Di portal npwp.pajak.go.id. Untuk kriterianya sendiri memiliki paling sedikit 1 juta NPWP dalam sistem administrasinya, ya punya 1 juta minimal yang harus dilakukan pemadanan seperti itu. Jadi untuk yang paling banyak, misalnya sampai 1 juta ke atas itu menggunakan tadi web service. Kalau misalnya tidak terlalu banyak tapi minimal 50 itu menggunakan tadi portal ya seperti itu. Nah kalau misalnya ada kawan pajak yang tidak memenuhi keduanya gimana nih? Jadi pegawainya misalnya cuma 40 gitu. Itu gimana Mbak Neni? Ya berarti ada itu dikasih layanan nggak? Kembali ke ketentuan yang awal, harus memadankan mandiri masing-masing. Oh iya, jadi karyawannya. Jadi kan cuma sedikit ya kamu aja ya, jadi ya didorong lah ya. Ya masih bisa diusahakan sendiri gitu di DJP online masing-masing karyawannya. Nah, apa namanya, sepertinya kita sudah cukup lengkap ya Mbak Neni ya. Kita sudah bahas dari NIK sebagai NPWP format 16 digit, kemudian ada NITU pengganti cabang, kemudian urgensinya dan juga manfaat pemadanan, kemudian konsekuensinya ketika nggak dipadankan gitu, apa namanya, dan oh iya terakhir ada layanan pemadanan ya. Oke, kemudian terima kasih ya kepada Mbak Neni sudah menjelaskan semuanya secara lengkap. Terima kasih atas sharing ilmunya. Sebelum kita akhiri, ini saya mau merangkum sedikit dengan ini ya, atas pembahasan kita hari ini. Jadi biar kawan baca tahu apa poin-poin penting yang dari podcast kita hari ini. Yang pertama yaitu dengan diterbitkannya PMK baru, yaitu PMK 136 tahun 2023 tentang perubahan atas PMK nomor 112 tahun 2022, pemerintah melakukan pengaturan kembali saat mulainya implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi, yaitu semula 1 Januari menjadi 1 Juli 2024. Nah, kemudian pemadanan NIK sebagai NPWP di akun DJP online masing-masing. Itu untuk WP orang pribadi, untuk WP badan juga instansi pemerintah, orang pribadi yang tidak memiliki NIK itu cukup dengan menambah angka 0 di depan NPWP lama gitu. Kemudian NPWP cabang akan menjadi nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NIPU yang terdiri dari 22 digit, 16 NPWP digit NPWP baru dan juga 6 digit nomor urutnya gitu. Dan ini akan diberikan secara jabatan. Oke. Dan yang terakhir, WP harus melakukan asesmen dan
penyesuaian NPWP 16 digit ya di proses bisnisnya masing-masing, dan juga misalnya ada aplikasi sistem penggajian dan kepegawaiannya juga perlu diperbaiki terkait dengan perubahan format NPWP ini. Kemudian ini ada konsekuensinya jika tidak memiliki pemadanan, tidak melakukan pemadanan, yaitu tidak dapat dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak karena sudah tidak ada lagi tarif untuk yang lebih tinggi untuk yang non NPWP ya, itu sudah tidak ada lagi. Dan juga ada layanan elektronik untuk BP Badan yang memiliki karyawan dengan jumlah tertentu ya, tadi sudah disebutkan itu di portal layanan begitu. Ya, kawan baca itu tadi pembahasan kita mengenai NPWP 16 digit itu Danik. Nah, ini sebelum kita tutup nih Mbak Nani, ada informasi terakhir nggak untuk kawan baca, informasi tambahan selain ini yang mungkin penting untuk didengar oleh kawan baca? Oke, mungkin ada sedikit informasi tambahan, tapi ini nggak kalah penting juga ya. Untuk tambahannya, kawan pajak kan nanti akan ada yang namanya PSIAP. Apa itu atau yang bisa disebut lengkapnya pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, atau yang disebut juga dengan Core Tax Administration System atau CTAS. Tujuan dari PSIAP ini sendiri adalah untuk supaya sistem administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan lebih optimal dalam pelayanan dan pengawasan. Pokoknya lebih baik gitu Mbak. Betul. Dan PSIAP ini sendiri akan berlaku seiring dengan pemberlakuan format NPWP 16 digit ini nanti, yaitu di tahun 2024. Iya, kurang lebih itu aja sih informasi penting yang saya tambahkan. Oh iya, baik, terima kasih. Berarti selain ada berlaku format NPWP digital baru, ada juga sistem administrasi pajaknya juga yang baru gitu. Jadi saling melengkapi kawan pajak itu tadi. Nah, kawan pajak itu tadi sudah akhir dari pembahasan kita hari ini ya. Kita sudah bahas secara lengkap mengenai NPWP 16 digit itu dan layanan pemadanan di acara podcast kita hari ini. Cukup panjang dan lengkap ya Mbak Nani ya. Semoga ilmu yang tadi sudah di-sharingkan oleh Mbak Nani dapat bermanfaat bagi kawan pajak, dan supaya kawan pajak semakin paham dan semakin patuh ya Mbak Nani ya dalam perpajakannya. Baik, dan jika ada kawan pajak yang masih ada pertanyaan, kita juga ada saluran komunikasi. Jika ada pertanyaan itu di nomor telepon 021 3192 5825 atau ada nomor chat konsultasi di nomor 08121 5931192, dan pastinya dihubungi di jam kerja setiap Senin atau Jumat sampai Jumat pukul 8 pagi sampai 6 sore, jam 16.00. Baik. Kemudian jika kawan pada juga mau melihat media sosial kita ya, itu juga ada kita di Instagram, boleh di follow ya, boleh di follow di @pajak JKT Tanah Abang 2. Kemudian ini juga YouTube-nya ya, akun YouTube ini yang akan menayangkan video podcast kita hari ini di Pajak Tanah Abang 2. Nanti bisa saja di search-nya YouTube, nanti akan muncul akunnya seperti itu. Akhirul kata, terima kasih kepada kawan pajak yang sudah mendengarkan, dan tentunya kawan pajak yang selama ini sudah patuh perpajakannya ya. Kami pamit undur diri, saya Rizka, saya Naini. Sampai jumpa di acara podcast Kompak TA2 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kita untuk kita, jaga kesehatan selalu ya kawan pajak.